Salah satu armada global Sumut diserang oleh pesawat tak berawak misterius pada Senin 8 September 2025 malam. Serangan itu terjadi saat kapal tersebut tengah berada di pelabuhan Sidi Bouzid, Tunisia. Dalam rilisnya, armada global Sumut menyatakan bahwa salah satu kapal utamanya dihantam sesuatu yang diduga merupakan UAV. Dikutip dari France 24, berdasarkan temuan awal, serangan itu menimbulkan kebakaran. Dilaporkan api menyambar di jaket pelampung yang berada di atas kapal. Serangan drone tersebut juga terekam oleh kamera pengawas yang ada di sekeliling armada tersebut. Namun otoritas Tunisia mengatakan bahwa tak ada drone yang terdeteksi di perairan itu. Menilik rekaman CCTV kapal, terlihat sebuah kilatan cahaya menyambar armada tersebut. Penumpang kapal yang tengah bersantai seketika panik dan menyelamatkan diri dari serangan. Namun, api akibat serangan itu langsung memicu kebakaran. Seperti diketahui, armada global Sumut berlayar ke Gaza untuk mendobrak blokade Israel. Rombongan kapal tersebut turut mengangkut sejumlah aktivis dari berbagai negara dan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Israel dilaporkan melesatkan 8 serangan yang menarget pinggiran Hermel di pegunungan barat Lebanon dan daerah Labone. Serangan itu terjadi pada Senin 8 September 2025 dan melukai sejumlah orang. Dikutip dari Arab News, juru bicara militer Israel Avichai Adrei mengklaim bahwa serangan itu dilesatkan untuk melenyapkan target-target Hizbullah. Salah satunya adalah kem-kem pasukan Radwan. Adrei menyatakan pihaknya mendapati anggota Hizbullah berada di lokasi-lokasi yang diincar militer Zionis IDF. Ia juga menyebut Hizbullah menggunakan lokasi-lokasi itu untuk menyimpan senjata. Disampaikan Adrei, kem-kem itu digunakan untuk melatih dan mempersiapkan anggota Hizbullah untuk menyerang Israel. Adrei menambahkan selama pelatihan itu, anggota Hizbullah dilatih untuk menembak dan menggunakan berbagai jenis alat tempur. Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan bahwa gagasan yang diajukan Amerika Serikat tak bertujuan untuk mengakhiri perang. Alih-alih mencapai kesepakatan dan penarikan penuh pasukan Israel, usulan Amerika Serikat dinilai sangat pantas untuk ditolak. Dalam pernyataannya, Naim menjelaskan bahwa usulan Amerika itu menyarankan penerimaan semua tahanan pada hari pertama. Hal itu seiring penarikan dengan pembentukan pemerintahan yang dapat diterima oleh Israel dan dibebani tugas-tugas keamanan. Dikutip dari Middle East Monitor Selasa 9 September 2025, usulan Amerika itu juga mencakup pendefinisian Hamas, pertimbangan gerasi bagi anggotanya, dan pelucutan senjata perlawanan. Naim menekankan Hamas menginginkan kesepakatan yang bisa menghentikan perang dan genosida. Diberitakan sebelumnya pada Senin 8 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Israel telah menerima persyaratan terkait kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Trump lantas menekan Hamas agar menyetujui persyaratan tersebut. Ia juga berbicara mengenai kemungkinan mencapai kesepakatan segera untuk mengakhiri perang di Gaza. Militer Israel IDF mengakui tewasnya seorang letnan dalam serangan yang dilesatkan Brigade Al-Qassam. Diketahui serangan itu dilancarkan Al-Qassam pada Senin 8 September 2025 di Jabalia, jalur Gaza Utara. Dikutip dari Tribun News, sayap militan Hamas itu melancarkan operasi Tongkat Musa untuk menghadapi pasukan Zionis. Selama beberapa hari terakhir, Al-Qassam menargetkan sejumlah tank, kendaraan, dan pasukan Israel di berbagai wilayah. Khususnya pasukan Zionis yang berada di lingkungan Zaitun Selatan Gaza dan Jabalia di utara jalur Gaza. Al-Qassam menyerbu sebuah tank dan melemparkan alat peledak. Operasi tersebut sukses membuat tank IDF terbakar dan para awaknya tewas. Al-Qassam menembus pertahanan Israel meski IDF sedang dalam siaga tinggi. Tingkat kesiagaan tinggi IDF ini dalam rangka persiapan untuk melancarkan rencana invasi dan pendudukan kota Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa pasukannya telah meratakan 50 bangunan perumahan bertingkat tinggi di kota Gaza. Dalam pernyataannya pada Senin 8 September 2025, Netanyahu kemudian berjanji bakal melakukan pembongkaran lebih lanjut. Bahkan ia menyatakan akan memindahkan paksa warga Gaza dari kediamannya. Dikutip dari Anadolu Agency, Netanyahu menyatakan bahwa puluhan menara telah diruntuhkan oleh Angkatan Udara Israel. Ia menyatakan serangan-serangan tersebut hanyalah pengantar untuk menuju operasi utama yang intensif. Netanyahu menegaskan warga Gaza harus angkat kaki dari wilayah kantong tersebut sebelum operasi dahsyat IDF. Hamas lantas mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel yang dianggapnya sebagai salah satu bentuk sadisme dan kriminalitas terburuk di hadapan dunia. Sebagai informasi, sejak Jumat 5 September 2025, tentara Israel mulai mengebom gedung-gedung bertingkat di Gaza. Padahal gedung-gedung itu menampung ratusan warga sipil. Menteri Luar Negeri Lebanon Youssef Ragi menyatakan bahwa tentaranya akan sepenuhnya melucuti senjata Hizbullah di dekat perbatasan Israel. Diungkap pada Selasa 9 September 2025, Ragi menyatakan pelucutan itu akan terjadi dalam waktu 3 bulan. Dikutip dari Al Arabiya, sebelumnya pemerintah Lebanon telah memerintahkan militer untuk menyusun rencana pelucutan senjata Hizbullah. Kabinet menyatakan bahwa para tentara Lebanon akan mulai melaksanakan rencana tersebut. Ia mengungkapkan kepala tentara telah menyampaikan rencana 5 tahap untuk memastikan semua senjata dipegang oleh negara Lebanon. Tahap pertama disebut akan memakan waktu 3 bulan, di mana pemindahan senjata akan selesai di selatan Sungai Litani. Sejalan dengan itu, rencana militer menetapkan bahwa langkah-langkah keamanan akan diterapkan. Dikatakan Ragi, 4 tahap lainnya akan mencakup pelucutan senjata di wilayah lain, termasuk Beirut dan PK Timur. Namun tahap itu akan dilakukan tanpa batas waktu.